Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar semuanya, anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, syukurlah kalau gitu. Gimana kondisinya di sana di rumah? Apakah tetap jaga kesehatan atau uh, lalai mengabaikan tentang kesehatan, protokol kesehatan yang ada? Bapak harap teman-teman semua di sini tetap menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan yang ada, serta bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan juga sesama. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah belajar tentang perbedaan teks humor dan teks anekdot ya, atau cerita humor dengan teks anekdot, perbedaannya. Nah, kali ini kita belajar tentang struktur kebahasaan teks anekdot dan juga unsur kebahasaan teks anekdot. Nah, sebelumnya Bapak tugaskan untuk membaca materi dan juga sudah Bapak kirimkan materinya, sudah masukkan materi yang tadi Bapak kirim ke WhatsApp grup kalian. Sudah masuk PPT-nya? Halo? Ya, Sudah. Nah, silahkan dibaca bersama-sama. Kita mulai dari struktur teks anekdot. Ya, struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot sendiri itu ada 5. Ya, yang pertama abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan juga kode. Kalian juga baca ya sama-sama. Nanti barangkali ada yang hendak ditanyakan atau pertanyaan yang hendak Bapak tanyakan, kalian bisa dengan sigap menjawab, atau barangkali Bapak butuh bantuan untuk membacakan, seperti itu kalian bisa mengikuti. Nah, struktur teks anekdot itu ada 5. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Nah, yang pertama abstraksi. Abstraksi adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal yang akan ada di dalam teks. Lalu yang kedua orientasi. Adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang, bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Nah, yang terakhir adalah kode. Kode merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Reaksi sudah Bapak bacakan ya tadi, atau langsung ke kode? Sudah, Pak. Kalau belum Bapak bacakan, reaksi adalah bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Lalu terakhir tadi kode, yang merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang bagaimana yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Selanjutnya yaitu unsur kebahasan teks anekdot. Anekdot memiliki unsur kebahasan yang khas, yaitu pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kemarin, tadi, atau pada puncak, atau pada minggu, seperti itu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Misalnya, bisa kamu dengarkan aku? Bisa kamu membaca cerita teks anekdot itu? Tidak butuh jawaban, seperti itu. Lalu yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Misalnya kemudian, lalu. Nah, yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, berlari, dan juga melihat, seperti itu. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence.
Yang ke-6 atau terakhir menggunakan kalimat seru. Nah, khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas. Nah, Iya. Bapak langsung masuk ke contoh teks ya. Contoh teks. Aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pelapor, Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Lapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Polisi, kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal. Anda saya tangkap. Pelapor, hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, langsung analisis struktur. Kita bisa bandingkan. Abstraksi ya. Abstraksi kan tadi tentang bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi dari teks. Nah, abstraksinya yaitu seorang warga melapor kemalingan. Karena bagian awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran isi. Gambarannya itu tentang kemalingan. Nah, lalu yang kedua yaitu tentang orientasi. Orientasi di sini yaitu pelapor, Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Mobil Pak, tapi saya beruntung. Nah, permasalahannya atau latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu kemalingan mobil. Seperti itu. Lalu krisis. Krisis kan adalah sebuah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik. Seperti itu. Di sini untuk krisisnya yaitu kemalingan mobil, kemalingan kok beruntung, itu kan unik, jarang toh. Jarang kan seseorang kemalingan tapi dirinya merasa beruntung. Hanya kali ini kemalingan merasa beruntung karena berhasil melihat wajahnya di CCTV. Nah, lalu yang keempat yaitu reaksi. Reaksi adalah bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul. Nah, reaksinya yaitu dimana pelapor memberikan pernyataan bahwasanya belum melapor, belum meminta izin dengan malingnya, dengan pencurinya untuk meminta merekam hasil CCTV-nya. Belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Reaksi yang ditimbulkan. Koneksi jaringan terputus. Suaranya ada keras. Halo, tadi koneksi jaringan terputus. Ini sudah tersambung lagi ya? Sudah terhubung lagi. Tadi koneksi terputus, sudah bisa masuk lagi. Suara saya bisa terdengar? Bisa. Ya. Nah, terakhir itulah adalah kode. Bagian akhir atau kesimpulan. Kesimpulannya pelapor bingung karena hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, kan kita kemarin telah belajar tentang makna tersirat dan makna tersurat. Di sini nggak tertulis jelas makna tersiratnya, tapi makna tersuratnya ada. Ada yang bisa menyebutkan makna tersuratnya dari teks aksi maling tertangkap CCTV. Ada yang bisa untuk menjelaskan? Nah, Bapak jelaskan saja ya. Makna tersuratnya yaitu bagaimana seseorang yaitu untuk meminta berhati-hati dan juga meminta izin ketika hendak melakukan sesuatu.
Misalnya Trisia lagi nonton TV nih. Trisia lagi nonton TV, lalu Puspa datang. Puspa datang tujuannya itu buat pinjem rok Trisia. Nah, tapi Puspa nggak izin sama Trisia dulu, melainkan langsung ngambil roknya Puspa gitu, ngambil roknya Trisia gitu aja. Padahal rok milik Trisia besok akan dikenakan atau akan dipakai. Nah, pada pagi harinya bangun tidur dan sudah mandi gitu, Trisia hendak memakai rok yang ia punya, tapi ia mencari-cari, tidak ada. Ternyata akhirnya ia meminjam milik ibunya yang memakai milik ibunya yang hampir mungkin sama ukurannya, atau bekas ibunya yang uh, istilahnya bisa ia pakai seperti itu. Nah, ketika bertemu di sekolah, rok yang dipakai Puspa ternyata milik Trisia. Nah, gimana kalau kita jadi Trisia? Otomatis marah kan, otomatis jengkel, atau otomatis kecewa. Bener nggak? Benar. Nah, ketika kita kecewa, kita marah, maka dari itu kita harus lebih berhati-hati dan juga lebih meminta izin terlebih dahulu ketika melakukan apa-apa. Ketika kita izin, Trisia pinjam roknya dong. Oh ya silahkan, Trisia pinjam roknya dong. Mau aku pakai nih. Jadi kita tahu tidak ada istilahnya salah pengertian seperti itu. Lanjut ya. Lanjut contoh teks kedua. Contoh teks kedua bisa dibaca bersama, yaitu kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh, maaf. Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Nah, contoh analisis unsur kebahasaannya. Contoh analisis unsur kebahasaannya yaitu yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, pada puncak pengadilan korupsi politik kan ada pada puncaknya ya. Nah, yang kedua, apakah benar kalimat retoris? Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda telah menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Pertanyaan yang tidak wajib untuk dijawab. Nah, lalu yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya kita telah sampai di sini, akhirnya bisa tidur juga, akhirnya bisa istirahat, seperti itu. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Yang keempat, penggunaan kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela. Saksi menatap itu kerja, melihat sekeliling, apa yang ada, yang sesuatu yang aneh atau yang janggal, menatap. Lalu 5, penggunaan kalimat perintah. Wajar Pak Dwi? Pak Dwi, kalian kangen dengan Pak Dwi? Kalian tahu nggak Pak Dwi? Enggak. Ya, mungkin kalian belum tahu ya. Kalian kesini cuma pinjam buku paket atau apa gitu. Nah, Pak Dwi adalah dulu Bapak mengenyam pendidikan di sini di apa namanya, SMA Negeri 1 Bulakamba juga. Kebetulan Pak Dwi mengajar sebagai, oh iya Pak, mantap. Pak Dwi mengajar sebagai guru bahasa Inggris ya Pak, dulu ya Pak. Iya, guru bahasa Inggris. Sekarang dia menjadi guru BK. Iya Pak. Nah, itu gambaran tentang Pak Dwi, salah satu guru kalian. Nah, kembali lagi ke pokok bahasan.
Yaitu yang kelima, yaitu tadi keempat sudah jelas penggunaan kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela, atau bisa juga Puspa berjalan, atau Diana menulis, atau Ade membaca. Itu kata kerja kalimat penggunaan kata kerja aksi ya. Nah, yang kelima penggunaan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Kan memerintah toh, memerintahkan. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Tolong jawab. Itu memerintah. Nah, lalu yang keenam penggunaan kalimat seru. Oh, maaf. Untuk di penyelesaian seperti itu. Untuk contoh analisis unsur kebahasan dan struktur, apakah bisa dimengerti, bisa dipahami dengan jelas? Bisa. Bisa. Oh ya, kalian bisa lihat lembar penugasan ya. Ada tugas untuk kalian. Buatlah satu teks anekdot yang ada di lingkungan sekitar kalian. Bisa tentang kesehatan, sosial, politik, budaya, ekonomi, agama, atau apapun itu. Nah, saya di sini juga membuat nih, Bapak membuat contoh teks anekdot yang bertemakan kesehatan. Yakult judulnya. Apakah kalian tahu tentang Yakult? Kalian tahu tentang Yakult nggak? Yakult, minuman susu fermentasi kayaknya ya itu. Nah, Yakult kan baik untuk kesehatan nih. Saya bacakan ya, Bapak bacakan. Buyung. Gar, tadi kamu lihat nggak? Ada kata tadi. Nah, lalu tadi menunjukkan waktu. Seperti pada puncak, ini tadi. Tegar, lihat apa memangnya? Buyung. Itu loh padaan. Tegar, memangnya kenapa dengan padaan? Buyung, masa dia minum Yakult enggak dikocok dulu? Tegar, ya mungkin aja nggak ada gula yang menggumpal. Buyung, salah. Tegar, hah kok salah sih? Terus maksudnya apaan? Buyung, mungkin padaan takut kalau Yakultnya dikocok, bakteri baik yang ada di dalam Yakult berubah menjadi jahat. Orang jahat kan lahir dari orang baik yang tersakiti. Hehehe. Tegar, Nah, makna tersirat atau tersurat dan juga tersurat yang ada di dalam contoh teks anekdot kesehatan dengan tema dengan judul Yakult ini adalah orang jahat kan lahir dari orang baik yang tersakiti. Kalian pernah nggak sih menemukan bahwasanya dulu ada orang yang baik hati tapi sekarang berubah menjadi jahat? Pernah nggak menemukan orang? Sinetron, Pak. Apa? Sinetron. Sinetron. Ya sinetron misal ya, kan orang baik gitu, orang baik dijahatin kayak gitu. Kadang ada juga yang tetap baik, tapi kadang juga ada yang berubah menjadi jahat karena ingin membalas dendam kayak gitu. Nah, kita sering memperhatikan bersama bahwasanya orang baik itu adalah orang jahat itu lahir dari orang baik yang tersakiti. Itu sebuah makna. Maka dari itu, kita jangan sampai menyakiti orang baik, karena kadang orang baik itu ya memang sudah wataknya baik, tidak pantas untuk kita jahati. Masa dia sering membantu kita, kita jahati. Dia sering menolong kita, orang baik, masa kita berbalik, timbal baliknya untuk menjahati kita. Itu tidak pantas. Ketika contohnya pada kita sendiri saja, ketika kita senantiasa untuk berbuat baik, ketika ada yang berbuat baik, kita balas dengan lebih baik lagi. Namun ketika ada yang kita berbuat dengan jahat, jangan balas dengan kejahatan. Syukur-syukur bisa balas dengan kebaikan lagi. Balas dengan kebaikan dan kebaikan, agar orang tersebut yang berpikir tentang kejahatan, tentang hal-hal yang jahat atau hal yang buruk bisa berubah menjadi baik lagi karena kita mempelopori dengan hal-hal baik. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Pak, berarti itu buat
Nah, temanya bebas. Iya, temanya bebas, tapi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Atau misalnya di lingkungan sekitar kalian itu, misalnya teks anekdot agama ya, di sekitar lingkungan kalian tuh, misalnya ada anak-anak geng motor gitu, ada geng motor di lingkungan sekitar kalian. Nah, pas jam sholat, geng motor malah istilahnya manasin mesinnya atau nyalain motornya kayak gitu sambil menggeber atau menggerung-gerung motornya gitu. Itu kan nggak pantas ketika ada yang sholat, waktu sholat tapi kayak gitu. Nah, buat teks anekdot seperti itu dengan menyindir salah satu, ataupun misalnya dari segi ekonomi kan, atau ya ekonomi saja. Misalnya dalam segi kasus-kasus seperti ini kan, di era-era pandemi seperti corona ini yang sedang melanda, kita kan dari pemerintah kan ada bantuan berupa kuota atau berupa untuk orang tua ada subsidi dana juga gitu dari. Nah, tapi misalnya dari pemerintah desa atau kecamatan atau kabupaten kalian masing-masing di Brebes ini, tapi tidak tersampaikan ke kalian yang seharusnya tersampaikan, bisa kalian sendiri melalui teks anekdot tersebut. Tujuannya kan teks anekdot itu untuk menyindir atau mengkritisi secara halus dengan tujuan yang bisa tersampaikan kepada pembacanya. Seperti itu. Sudah jelas? Ya, sudah. Yang lainnya sudah jelas? Trisia, Aska, Lina, Ade, Puspa, Wulan. Sudah? Jelas. Ya. Iya Pak. Nah, Iya Pak, jelas Pak. itu tugasnya jangan lupa nanti yang tidak berkesempatan bergabung pada pembelajaran via Google Meeting ini nanti akan Bapak infokan melalui Classroom. Mohon dibantu ke teman-temannya untuk memantau terus Google Classroom. Nanti materinya akan Bapak sampaikan video pembelajaran mengenai teks anekdot pertemuan ketiga. Nanti akan Bapak berikan materinya di Classroom, dan juga penugasannya jangan lupa juga sampaikan kepada teman-teman barangkali lupa. Untuk penugasannya nanti paling lambat pertemuan berikutnya, apakah keberatan? Jumat berarti ya, atau Kamis? Tidak. Kamis. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas. Nah, itu tugasnya wajib dikerjakan karena untuk nilai kalian. Nah, jadi wajib kalian kerjakan ya untuk nilai kalian. Jangan lupa juga nanti akan kita bahas bersama, dan kita cari masih ada kekurangan apa atau barangkali dalam membuat teks anekdot kalian sudah sempurna, sudah memahami betul. Nah, itu perlu diapresiasi. Itu saja. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Tidak ada. Yang lainnya? Iya Pak. Nah, Iya Pak. ya sudah. Kalau tidak ada, pesan Bapak satu terkait apa yang kita bisa ambil pada hikmahnya pada pembelajaran kali ini, yaitu dalam melakukan sesuatu hendaknya kita berhati-hati dan juga mawas diri, serta ketika meminjam atau melakukan sesuatu lebih dulu meminta izin gitu. Misalnya yang cowok nih kebelet mau kencing, buang air kecil, tapi ada tempat istilahnya pohon, kalian langsung kencing saja. Barangkali kan di situ ada penunggunya, kalian minta izin terlebih dahulu, itu lebih bagus juga. Seperti itu, karena terpaksa ya itu. Ade nih barangkali sering lagi main gitu kebelet kencing tapi nggak ada tempat. Nah, di samping pohon langsung kencing itu kan nggak bagus, buang air kecil. Langkah baiknya minta izin terlebih dahulu karena kita nggak tahu penunggunya atau ada atau enggak, seperti itu. Lalu yang kedua, hikmah yang kita bisa ambil pada pertemuan kali ini yaitu ketika ada yang berbuat baik, balas dengan beribu-ribu kebaikan. Ketika ada yang berbuat jahat, tetap balas dengan kebaikan. Karena tidak tahu kita hal-hal baik itu akan sampai kemana saja. Dan juga sebisa mungkin kita menjadi pelopor dalam hal-hal kebaikan. Karena sangat penting bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan juga bermanfaat. Itu saja
tetap di rumah saja, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada, dan juga tetap bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan juga sesama. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktu, tenaga, pikiran, dan juga kuotanya terutama. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada yang hendak ditanyakan, nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup ataupun bisa PC pribadi ya. Itu saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.